wabarakatuh. Izin pada para ustadz dan para asatidz yang ada di sini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hilman Mutakin dan ini Bang Anito Cahyo Laksono. Kami dari Pojok Ngasah. Kedudukan saya ada di Radio Dalam Jakarta Selatan. Di sini kita sebenarnya mau share aja masalah pengenalan bilah, lebih ke pengenalan bilah. Sebelumnya ada yang bawa pada golok apa? Ada yang bawa pada bawa golok nggak? Nggak bawa. Ada yang bawa berapa? Berapa orang? Oh, wah kayaknya banyak gitu goloknya. Nah, ada biasanya sih kita ada dua materi. Materi pertama itu ngasah, bagaimana cara mengasah. Itu biasanya agak panjang, memang prosesnya agak panjang karena ya harus ada prakteknya juga, ada bahan prakteknya. Jadi ini kita berapa jam ini ya, panitia? Waktunya? Apa sampai malam nih? Nggak apa-apa sampai malam, saya pulang. Sampai zuhur, oke. Jadi kemarin sih saya menawarkan ke panitia bagaimana kalau kita belajar praktek mengasah, praktek menyembelih saja. Di sini semuanya nyembelih. Insya Allah nyembelih semuanya ya. Nah, efektif sih sebenarnya. Saya menawarkan bagaimana kalau kita praktek sembelih saja. Tapi sebelumnya saya memberikan materi pengenalan bilah. Nah, materi pengenalan bilah ini bagaimana kita membawa, bagaimana cara kita membuka, bagaimana cara kita nentengnya, bagaimana setelahnya, gitu. Terus habis itu mengetahui tajam atau tidak. Dan terakhir ya kita belajar praktek bagaimana cara menyembelih gitu. Di luar saya udah menyiapkan bahan simulasinya. Jadi kalau memang ada teman-teman atau kawan-kawan yang tidak membawa golok ya nanti bisa pinjem atau dari kami juga ada. Oke. Jadi kita sepakati pengenalan bilah aja ya. Nah, boleh. Oke. Mas Dito atau saya? Oke. Jadi tak kenal maka tak sayang, ya. Jadi perkenalkan kembali, saya kalau dari jalur silsilah, ada yang kenal Ustadz Irfan Zidni nggak ada di dalam? Nggak ada yang kenal ya? Nggak terkenal berarti dia di sini. Jadi di NU dia sebagai dulu sempat menjadi sekretaris PW Jakarta Selatan. Itu sempat jadi sekretaris. Nah, kebetulan saya adiknya. Kalau diruntut lagi dari silsilah di Radio Dalam, terlebih saya itu masuk ke cicitnya Haji Nawi. Yang Jalan Haji Nawi di Radio Dalam itu yang jadi nama MRT. Saya salah satu cicitnya. Itu kalau dari jalur silsilah. Kalau dari jalur sanad saya nyembelih itu sebenarnya sih ada 7 sanad. Ada 7 sanad yang pasti dari orang tua saya, Haji Abdul Wahab bin Zainuddin, Haji Zainuddin bin Haji Nawi, kemudian dari abang saya juga. Kemudian saya belajar dari putranya Kiai Hamid, Kiai Abdul Hamid Abdul Halim Ad-Dar. Itu saya belajar dari tiga putranya, Bang Mui, Bang Tako, Bang Didi sama Kiai Karim almarhum, 4 berarti. Kemudian ada beberapa sanad juga yang saya dapat masalah menyembelih gitu. Dan yang terakhir kebetulan ketemu sama Habib Lutfi, saya sempat minta sanad juga dari beliau, ya alhamdulillah dapat gitu. Itu untuk masalah sanad menyembelih. Kemudian kalau sanadnya ngasah itu ada 2. Pertama saya dari Bang Hakim Rawabelong.
Itu kalau biasa main golok ada golok HS. Itu saya dapat dari beliau, Bang Hakim dari Ustadz Umar. Kemudian ada jalur lagi dari Bang Tako juga, Prapanca. Bang Tako belajar dari abangnya Bang Yamin. Bang Yamin belajar dari ada tetangganya dia, ya Jawara di situ sih dulu. Itu Muhammad Beker. Jadi itu silsilah dan sanad keilmuan dari materi hari ini. Nah, sebelum kita mulai, ada baiknya kita wasilah terlebih dahulu, terutama diperuntukkan untuk guru-guru kita yang udah meninggal dan yang masih ada. Semoga Allah memberikan cintanya kepada beliau semua, memberikan kasih sayangnya, dan memberikan maafnya kepada beliau dan kita semua. Wabillahi al-hajjini wal qulinatun sholih al-fatihah. Ya kana budu ya kana sa'in suratul lazina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Enggak ada klip ya? Ini apa? Mic clip ya? Enggak ada. Enggak apa-apa sih. Ya udah. Gimana? Ini buat itu. Coba tahu sebenarnya apa? Kayaknya kebanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi perkenalan, saya Andito dari Pojok Masa. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang pengenalan berat yang biasa kita pakai untuk menyembelih. Nah, mungkin bagi yang agak jauh bisa mendekat karena saya harus menjelaskan tentang bentuknya. Jadi mungkin silakan diatur posisinya. Di sini di sini ada yang biasa nyembelih kan ya, sudah dipercaya oleh masyarakat atau oleh panitia setempat untuk menyembelih hewan kurban. Nah, kira-kira di sini ada adat atau kebiasaan nggak? Misalkan untuk menyembelih harus menggunakan pisau atau golok atau harus didorong oleh tarik, ada? Di sini nggak ada ya? Umum aja ya di sini ya. Oke, pertama-tama kebetulan kita di Jakarta nih. Nah, adatnya dari zaman dahulu itu kita memotong hewan kurban itu menggunakan golok pada zaman dulunya bagi yang biasa panitia di masjid ya, kecuali yang biasa memotong di rumah jagal atau di RPH biasanya menggunakan pisau. Nah untuk pengenalan pertama-tama saat kita untuk mengenalkan bilah, kita harus mengenal dulu bagian-bagiannya, jangan sampai kita salah pegang. Pertama kita harus kenal gagang bilah atau gagang golok, ya jelas. Gagang golok seperti ini bentuknya, ambil jempolnya di sini biasa disebut jengkolan, oke. Yang kedua adalah sarungnya, ya. Bagian utamanya sarung itu pokoknya bagian utama golok itu yang bisa kita lihat adalah gagang serta sarung dengan juga bilahnya nanti. Soal bagian dari sarung ini kita bisa lihat ada godong, namanya godong, ini untuk disambungkan di celana atau di sarung. Kemudian ada simet untuk menyambungkan tali, kemudian ada simpai atau ikatan ini untuk supaya sarungnya nggak pecah. Yang kedua pepek ini seperti biasa. Kemudian juga ada serut. Serut itu adalah menjaga supaya gagangnya tidak pecah. Oke, bisa dicabut. Nah, begitu kita cabut, baru dilihat bilahnya. Nah, ada satu hal yang penting. Kenapa kok mesti saya jelaskan? Karena kita itu harus tahu bagaimana cara mengeluarkan golok atau bilah yang benar. Coba dimasukin lagi, Pak. Tunggu, sebentar. Saat kita masukkan bilah atau kita lihat bilah dengan sarungnya, kita lihat mata tajamnya arahnya ke luar, ya. Mungkin untuk golok ada simpainya dia nggak pecah ya. Tapi kalau beberapa golok atau pisau yang tidak ada ikatannya, bisa aja dia pecah. Pada saat sarungnya pecah, itu bisa kena tangan kita. Gimana cara kita menghindari supaya tangan kita nggak luka pada saat mengeluarkan golok?
Coba silakan pas dimasukkan. Lihat tangannya, yang dipegang adalah punggung sarung, ya, punggung sarung seperti ini kita pegang. Jangan kita pegang begini, jangan dicengkeram. Contohnya seperti ini, sarung pisau. Ini berlaku untuk pisau dan golok ya. Sarung pisau itu jahitannya di sini. Dan ini adalah bagian di mana ada mata pisau. Pada saat matanya tajam, kita cabut buru-buru, jahitan ini nggak akan bisa nahan tajamnya pisau, pasti akan keluar. Dan kalau misalkan udah sobek, tangan kita yang kena. Jangan sampai. Jadi cara nyambutnya adalah, saya kasih lihat, dipegang terus seperti ini, ya. Kemudian kita pegang gagangnya, pegang gagang di mana bagian yang kita bisa nyangkut tangan kita. Misalkan ada jenggolan, kita sangkutkan tangan kita di situ. Kemudian berputar golok agak keras dicampurnya, jadi kita agak hentak sarungnya keluar. Jangan gagal ditarik begitu, tapi sarungnya kita dorong, gitu ya. Jadi jangan sampai kita salah, jangan sampai kita ada cedera pada saat kita menggunakan golok, ya. Karena ini sering kita lihat. Oke. Nah, seperti itu kira-kira ya. Oke. Nah, bagaimana cara kita di lapangan kita memegang golok? Nah, pada saat kita di lapangan, kita harus memastikan golok atau pisau itu ada di lokasi yang bisa kita jangkau, bisa kita pegang. Jangan sampai kita naruh golok di lokasi yang susah kita amankan. Misalnya contoh, kita naruh golok di belakang begini. Kalau bisa ngambil, nggak apa-apa. Tapi ini pada saat kita taruh di belakang badan, itu kita tidak bisa kontrol, kita tidak bisa lihat. Pada saat goloknya jatuh atau goloknya diambil orang, kita nggak tahu. Ya, jadi sebisa mungkin letakkan di tempat yang kita bisa kontrol, misalnya di pinggang misalnya. Nah, di pinggang misalnya sebelah kiri, itu kita berasa kita bisa pegang. Pada saat goloknya jatuh, kita bisa hati-hati, ya. Nah, pada saat golok atau pisau jatuh, misalnya ini, jatuh nih, misalnya dia jatuh, ya, jatuh gitu. Apa yang harus kita lakukan? Biarin. Jangan sampai kita ada pisau atau golok jatuh kita tangkap, karena bermutu kita bisa nangkap di gagang. Siapa tahu kita nangkapnya di leher aja. Jadi sebisa mungkin pada saat ada yang jatuh kita hindarin, jangan kita tangkap. Nanti rusak bang, jadi dia rusak dan bertahan kita hotel. Ya. Kemudian selain di pinggang bisa juga kita taruh misalkan di depan misalnya. Kalau jawara kadang-kadang ada yang taruhnya di kanan. Cuman kalau kita pulang sendiri buat jawara jangan taruh di kanan sebenarnya. Ya jangan taruh gitu, karena kalau misalkan di kanan nanti buat ngambil begini gitu kan, jangan. Jadi sebaiknya kalau nggak di samping sebelah kiri, di depan aja. Biasanya untuk golok pendek orang bisa taruh di depan, atau lebih baik kalau kita pegang aja. Kita pegang aja pakai tangan kiri, kita siap-siap pada saat kita mau membeli hewan. Kita cabut pada saat kita siap, kemudian nyambutnya jangan lupa. Pada saat kita cabut, jangan sampai kita gentar begini. Ada kan kebiasaan orang kalau gentar golok, nah itu siap-siap cabut, tarik aja mah, berasa pitung udah ya. Jangan. Kita ingat kita bukan pitung. Kita mau menyembelih hewan kurban. Jadi ingat pada saat kita nyambut golok, posisi tangan kiri jangan dicekam. Selalu kita ubah posisinya, kita begitu. Nah, coba mungkin teman-teman bisa berangkat kalau ada berdiri, ya. Saat berdiri kita memegang golok awalnya gimana? Kita memegang golok misalkan. Oh ini jawabannya dari sini ada satu potong. Nah, oke. Posisinya pada saat kita akan mencabut golok, ya. Taruh goloknya di depan dulu. Nah, tangan kiri kita putar dulu. Ya, coba diputar lagi. Jadi dari pegang tadi. Nah, udah siap-siap memotong. Gagangnya sudah dipegang. Nah, putar dulu tangan kirinya. Jangan langsung cabut aja. Kita putar tangan kiri baru kita cabut. Nah, cara nyambutnya juga jangan kita nyambut kayak jagoan. Wah, jangan deh. Coba tadi peragakan cara nyambutnya. Ingat, kita nyambut golok arahnya kemana? Ke bawah. Ya, karena ini adalah posisi di mana paling minim resikonya. Namanya itu pasti ada ya, tapi resikonya ini paling minim. Kemungkinannya cuma sarungnya jatuh. Gitu. Ataupun misalkan golok, misalkan anggaplah goloknya, nah kalau begitu ada orang di depan kita, nah langsung siap. Dia pasang badan dan pasang jurus ya, jangan. Kalau misalkan gini, anggaplah tangan kanan kita licin bang. Misalkan kita nyambut begitu, terus tangan kita licin mau pegang golok atau pegang. Tangan kanan langsung lepas gitu, pegang. Nah, posisinya begitu.
goloknya paling jatuh ke dalam sarung lagi. Pada saat posisinya misalkan gini gitu, pegang di bawah begitu, kita cabut. Nah pada saat jatuh itu bisa kena kita. Bisa dipahami ya, silakan ya sampai sini. Oke. Kemudian bisa kita lanjut tentang jenis-jenis bentukan pilah. Oke. Nah coba dicabut. Paling umum bentukan pilah apabila di daerah Jakarta itu bentuknya lurus. Ya. Bagian pilah ini ada dua. Ini penting untuk diketahui. Jangan sampai kita salah pegang, salah mantap. Yang bagian tumpul atau bagian tebal ini namanya punggung. Ya, punggung pilah. Kemudian atau bahasa Sunda tombong ya. Kemudian kalau misalkan bagian mata pilah itu adalah bagian yang tajam. Mata itu bukan ujung tusuk sini ya, tapi mata tajamnya itu adalah mata pilah. Kalau di Sunda dibilangnya boteng atau perut pilah. Nah kemudian ini adalah ujung tusuknya. Nah kalau bahasa Inggris sebenarnya poin gitu ya. Di Indonesia nggak ada karena golok biasanya nggak ada. Ya. Jadi punggung dan mata itu adalah bagian yang harus kita kenal. Jangan sampai pada saat kita potong kita kembali matanya kita pakai buat pegangan tangan, punggungnya kita pakai buat potong. Nah itu sampai kapan juga nggak bakal putus akhirnya ya. Karena kenapa kok penting untuk dijelaskan seperti ini? Ya, yang standar kita tahu golok seperti ini, tapi juga ada variasi golok seperti ini. Nah, kembali kan? Jadi yang jadi patokan jangan ininya. Lihat mana yang tipis, mana yang tebal. Yang tebal, yang nggak tajam itu namanya punggung. Sedangkan yang tajam itu namanya mata. Oke, bisa dipahami sampai sini. Dan ini ingat, ini berlaku untuk golok dan pisau. Dimana pisau kalau misalkan bentuknya begini, kita sepakat ini pisau, ya mata tajamnya di bawah. Tapi kemudian balik lagi ada pisau yang matanya terbalik. Nah kalau orang tua ini tahu nih pisau dapur biasanya dulu nih kalau mama punya ya namanya pisau garpu, mata ujungnya itu terbalik sama pisau yang tadi. Sama kayak gini, ya. Jadi ingat punggungnya mana, bilangnya matanya mana kita mesti ingat. Jangan sampai salah pegang, jangan sampai salah dipakai. Oke? Kemudian terkait dengan penyembelihan, di dunia sembelihan itu sebenarnya dunia umum ya, di dunia secara umum bentuk-bentuk golok atau bentuk-bentuk pisau itu banyak. Terkait dengan lurus atau tidak matanya, terkait dengan ujungnya, terkait dengan bentukannya. Saya akan memberikan contoh. Yang paling umum dan paling mudah digunakan adalah pisau atau golok yang lurus. Nah, bapak-bapak sekalian sini tahu nggak golok lurus itu maksudnya apa? Kan kita sering bilang ini golok lurus, ini golok melengkung, ini golok apa? Tahu nggak lurus itu mana? Kita gampangnya melihat golok lurus adalah kita lihat begini. Kita lihat punggungnya dulu. Saat punggungnya lurus saja atau kita lihat begini, oh punggungnya lurus, itu namanya golok atau pisau yang lurus, ya. Kemudian nanti kita akan menemukan bentuk pisau yang seperti ini, atau golok padang atau golok yang melengkung ke atas. Ini golok melengkung, kalau orang Sunda bilangnya golok medang atau bentik, kalau orang Banten bilangnya. Ini seperti ini. Bisa dipakai, bisa, tapi caranya beda. Ini masih belum kita lihat seperti ini ya, karena banyak di masyarakat seperti ini. Tapi yang nggak umum misalnya bentuknya, dia turunnya ke bawah, beda-beda ya. Jadi ada yang turun ke bawah, turun ke sampai yang naik ke atas. Ini penggunaannya udah jelas kembali. Nanti akan dijelaskan teknis penggunaannya. Kemudian ada lagi ya, misalnya seperti ini. Nah ini bentuknya ini agak umum. Biasanya orang menyembelih zaman dulu bentuknya gini, ada perutnya, kayak ikan bandeng. Ya, kalau orang zaman dulu ini disebutnya tipe pamencitan. Pamencitan itu untuk menyembelih. Kenapa? Nanti akan kita jelaskan. Oke? Oke. Nah, terkait dengan bentuk, kenapa sih orang bikin golok atau pisau itu bentuknya macam-macam? Sejarahnya apa? Jadi orang untuk membuat pisau atau golok itu semuanya terkait dengan ketajamannya. Dia ingin seperti apa bentuk mata tajamnya, ya. Nah, pada saat kita memotong sesuatu, kita kan akan menggunakan mata. Misalnya kita memotong kertas ya,
digulung. Agak sebelah aja nggak apa. Nah, ini saya ambilkan simulasi kertas yang digulung, bukan kertas yang biasa kan. Mungkin di sini banyak yang lihat orang mungkin bikin video di YouTube atau promo kertas di barang-barang ya. Tapi ini kertas digulung karena ini lebih mirip leher, ya. Leher itu kan bulat, kertas itu tipis. Nah, pada saat kita potong benda yang bulat, coba misalnya dipotong dengan golok lurus misalnya. Nah, ya dikasih lihat ininya itu. Oh, balik enggak. Nah, ya. Kita lihat posisinya itu lingkaran kemudian rata. Jadi ada bagian yang menyentuh permukaan ini kecil sekali, hanya sebagian kecil dari golok, bukan bagian bukan bagian depannya. Pada saat kita iris, coba iris pelan, ya, ulur, ya. Nah itu dia yang menyentuh itu harus geser istilahnya, jadi tidak bisa kita tekan. Beda dengan yang melengkungnya ke dalam. Nah, dia bentuknya lebih pas karena sesuai dengan sesuatu yang melingkar. Ya. Kemudian ada lagi, misalkan bentuknya melengkung ke atas. Nah, dia malah lebih susah lagi. Coba misalnya tarik lurus aja jalan ini. Nah, misalnya tarik lurus. Nah, ada bagian yang nggak kena malah, ya. Tapi kenapa orang buat begini? Jadi orang saat membuat golok yang melengkung ke dalam itu untuk memotong sesuatu yang sifatnya lingkaran. Sedangkan untuk golok yang agak melengkung ke atas itu biasanya untuk memotong sesuatu yang lebih tebal atau lebih tipis sih biasanya. Sedangkan kalau golok lurusnya umum. Nah, itu tadi perbedaan bentuk fungsinya. Jadi sebetulnya penting nggak penting diketahui, tapi ini adalah tentang bagaimana caranya kita menggunakan bilah. Coba misalnya Bang Irman dipotong tadi atas digulung, dipotong pakai golok yang lurus. Nah, putusin aja. Nggak bisa. Nggak bisa. Nah, kalau golok lurus itu kita harus jalannya agak panjang, ya, jalannya agak panjang dan satu garis. Tapi misalkan pakai golok melengkung, agak ditarik, ditarik aja misalnya. Nah, itu kita jalannya nggak perlu terlalu panjang, itu golok sudah bisa masuk. Kira-kira gampangnya gitu, penjelasan gampangnya. Tapi ini kan agak bingung bayanginnya gimana. Nanti akan kita jelaskan pada saat praktek penyembelihan. Ya kita sudah siapkan bagiannya. Oke? Yang kedua ngetes tajam ya. Oke. Sekarang kita masuk materi ngetes ketajaman. Karena betul tadi hadisnya sudah dijelasin ya, bahwasanya sebagian adalah yang mengasah pisau ya, disyaratkan setajam-tajamnya pisau. Nah, mengetes ketajaman itu kita mungkin sering lihat di internet orang potong kertas pakai pisau, contoh, kasih contoh lah. Ya, nah kayak gitu kita nggak tajam nih, ya kan? Tajam nggak sebetulnya ya tajam betul, cuma apakah sudah siap buat potong? Nah pertanyaannya penting di situ, apakah yang tajam yang kita lihat itu sudah siap untuk menyembelih? Kita kasih contoh, nah, ini kasar. Dengar bunyinya? Yang tadi nggak ada bunyinya. Nah, ingat, cuman sekedar memotong kertas bukan berarti indikasi kalau dia siap untuk menyembelih. Paham ya? Yang kita lihat bisa memotong kertas bukan berarti dia indikasi bisa menyembelih. Pertama-tama untuk membedakan golok sembelih sama golok nebang apa sih? Yang membedakan golok sembelih sama golok nebang adalah geometri atau ketipisan. Cara ngetesnya paling gampang nih. Di sini pada ngerokok nggak? Ada yang rokok, ada yang enggak. Ada yang rokok, ada yang enggak. Tapi semuanya pada kenal korek ya, korek. Gimana cara ngetes golok pakai korek? Gampang ini. Tes geometri. Direbahin. Korek ini kan lurus. Ya taruh golok kita di sini. Ada yang pernah ngecek kalau HP baterainya belum full? Diapain? Ditaruh di kaca.
Kalau misalnya dia bisa muter atau dia nggak nyangkut, itu berarti udah nggak flat lagi baterainya, udah cembung. Konsep yang sama persis dengan golok ini. Pada saat korek ini bisa kita dan bisa goyang atau ininya banyak, bisa goyangannya banyak. Jadi kita bisa melihat di sini nih. Ada jeda apa enggak di antaranya? Ada bayangan apa enggak? Bisa kita lihat. Di sini ada sedikit bayangan. Ya. Biasanya kalau bayangannya makin banyak, ada jedanya makin banyak, itu berarti goloknya makin tebal. Makin tebal artinya makin nggak cocok buat sembelihan. Nah, jadi harusnya gimana? Harusnya coba ya. Golok itu sebaik-baiknya golok adalah yang agak rata. Rata dia nggak ada jedanya, dia nggak bisa goyang. Itu adalah kunci nomor 1 untuk mendapatkan ketajaman. Ya, untuk membedakan golok sembelih sama golok tebal, itu golok harus begini. Kenapa untuk golok sembelih harus begini? Karena makin landai sudutnya, makin tipis sudutnya, dia daya masuknya makin cepat ke leher sapi. Sedangkan golok tebal kenapa tebal? Karena dia harus menahan hentakan. Jadi dia nggak gampang gumpal, nggak gampang rusak. Tapi berarti gini dong, berarti golok sembelih nggak bisa dihentak, betul? Golok sembelih makin tipis, makin gampang gumpal. Artinya apa? Orang-orang kita zaman dulu agak apik, agak teliti. Golok yang biasa sembelih biasanya nggak dipakai buat tebang, dan golok tebang biasanya jangan dipakai buat sembelih, umumnya nggak umpan, gitu ya. Oke, berikutnya untuk mengetahui ketajaman golok tadi, kita bisa menggunakan berbagai macam media. Pertama medianya adalah kertas, tadi sudah ditunjukkan. Untuk pisau dan golok sama semuanya. Untuk golok itu kita tes dengan kertas bisa atau dengan plastik. Enggak ada plastik. Ya, bisa dengan Plastik. ya kertas koran boleh misalnya. Kertas koran boleh, kertas ini boleh, dan ini digulung aja. Kertas, Kenapa digulung-gulung aja? Yang tebal aja. Oh. kertas itu tadi bisa memotong seperti tadi, bisa dengan kondisi tipis begini kita potong itu untuk mengetes kehalusan. Apa sih yang kita tes dari kertas? Kita mau ngecek golok ini ada gumpal apa enggak, nyangkut apa enggak. Kalau misalkan golok ada gumpal, itu di kertas pasti nyangkut. Nah, di sini tahu nggak bedanya kalau golok tumpul sama golok tajam? Tadi kan semuanya bisa potong kertas, golok itu tajam semua. Tapi coba Potong kertas dulu pakai yang ini. tapi kalau golok tumpul itu seperti apa? Ketahuan nggak di kertas? Ketahuan. Nah, nyangkut ya. Tuh nyangkut, ya. Nah, nggak bisa lurus. Ngetes juga ada macam-macam. Yang pertama kan miring. Miring ini hampir pasti bisa kepotong walaupun pisaunya agak tumpul. Coba sekarang lurus rata. Ya. Kalau orang bilang ini namanya push cut. Push cut itu potong sambil didorong. Didorong aja, jangan ditarik. Gak mempan. Kok bisa gitu? Itu dia. Cara memotong kertas itu macam-macam lagi caranya. Coba ada yang lain bisa. Nah, buat kita yang buat masa yang bisa dipakai oleh sebulan yang seperti ini aja dia. Ya. Jadi dia ditekan aja bisa memotong kertas. Tujuannya apa sih kalau dipotong? Oh, ditekan doang. Karena kadang-kadang saat kita menyembelih, ya, kita tidak selamanya bisa ngiris. Kadang-kadang kita dikasih jeda atau kita dikasih ruang di penyembelihan itu, dikasih di depan leher itu kan ada yang digantung, dicancang ya, ada yang di bawah posisinya. Apalagi kalau posisi di bawah itu kan agak sempit, kita nggak ada kesempatan untuk ngiris. Kita harus tekan dulu, baru bisa ditarik. Pada saat golok atau pisau itu nggak bisa potong sambil tekan tadi, push cut itu kita tekan doang untuk potong. Itu kita tekan kayak gimana pun dia nggak bisa masuk, ya, dia tidak bisa masuk ke dalam leher. Nah, bagaimana itu kalau misalnya ya pasti potongnya agak berat, tenaga kita banyak habis di pemotongan. Nah, kemudian
memotong tadi kan diiris ada yang narik ya, ada juga yang dorong, misalnya dorong. Nah, ada yang dorong begini atau dorong kayak mau mulai. Bukan didorong gitu kayak gitu. Nah, nyembelih dorong, gitu. Kita harus pastikan ada beberapa dorong atau ada beberapa asahan yang dia ditarik enak, lalu begitu didorong dia nggak mau. Kayak contoh, misalnya ini tadi, kita tadi. Ini kita tarik dulu. Nah, ini buat tarik enak nih, bisa gitu ya. Coba dorong. Asam atau gampang atau ini misalnya ini buat dorong kayaknya dorong nggak bisa ya. Tuh lihat posisi kertasnya dorong ya sobek bukannya terpotong. Artinya apa? Artinya itu sebenarnya nggak terlalu tajam. Oke, jadi pahami sampai sini ya. Nah di sini siapa yang dorong? Dorong. Mau ngetes? Kita kasih kertas ya. Gak apa-apa. Belum tentu yang belum biasa itu belum aja. Gimana? Silakan, gimana aja silakan. Tadi boleh ditarik, boleh putus ya. Nah, ini putus ya. Dorong. Ya dorong juga. Nah, dorong bisa. Nah, coba tekan. Ya kayak gitu, tekan doang. Tekan aja nih. Tekan aja, jangan dulu. Doang, kan? Nah, nggak apa-apa, pelan-pelan ya. Nggak bisa. Nah, Iya. nah, oke. Berarti dia untuk tekan kurang. Nah, coba sekarang potong lagi, coba pelan-pelan. Miring. Miring-miring nggak apa-apa. Nah, cepetan, pelan-pelan rasain ada nyangkut nggak? Nyangkut nggak? Nah, ada nyangkut tadi ya, sedikit. Itu adalah contoh gompang kecil yang kita nggak bisa lihat pakai mata, tapi bisa kebaca di kertas. Ya, gimana? Ya sebenarnya dipakai buat potong bisa ya. Cuma kalau bisa dibersihkan sedikit lagi, dikasihkan sedikit lagi. Tapi kalau misalkan nggak bisa, ya nggak apa-apa, itu udah siap buat potong. Pokoknya indikasinya dia juga narik bisa, buat dorong bisa. Ya, oke. Siapa lagi yang mau tes? Ada lagi nggak? Mumpung nih, belum materi masih ketajaman. Gak apa-apa sih, kita tidak menilai apa-apa. Silakan. Silakan. Nah, oke. Kemudian tadi yang saya bilang, kemudian kita bisa memotong media untuk tadi kan itu ngetes halus apa enggak asahannya ya. Coba dipadatin aja. Untuk ngetes dia masuknya enak apa enggak. Jadi tadi yang saya bilang halus itu betul-betul enak dipakai. Nah, untuk ngetes enak apa enggak, kita cari media yang agak tebal. Kita cari media yang agak tebal dan bentuknya bulat. Contohnya di sini kan koran yang gampang ya. Coba dipotong gimana ya alasnya ya? Boleh ada meja. Terima kasih. Oke. Coba bagaimana? Apa aja bebas. Nah, posisinya gini deh, Bang Hilman langsung. Ya. Nah, kelihatan ya? Yang lurus aja yang lurus. Enggak, pisaunya yang lurus. Kalau kita pakai pisau lurus, lihat cara potongannya. Coba dulu. Bisa masuk apa enggak? Ya, masuknya dalam apa enggak? Coba agak tekan juga enggak apa-apa. Nah, seberat apa kita bisa potong? Terus yang kedua, kalau pisaunya agak melengkung ke atas. Ya. Ini yang tadi kurang tajam ya. Coba dorong. Nah. Keset, asam, karena kurang tajam. Tapi di kertas bisa, tapi ini agak keset. Nah sekarang agak turun ke bawah bang. Lihat. Ya, ke bawah polanya. Nah, lebih nyangkut lagi. Nah, tapi akan beda ceritanya kalau misalnya ditarik bang.
Ditarik ya, yang itu dulu. Tadi kan dorong. Nah sekarang ditarik. Putus. Ya, maksudnya dalam masuknya. Coba ya. Bisa ya. Oke. Yang kemudian yang melengkung ke atas. Nah, coba melengkung ke atas ya. Bisa juga tapi nggak sesusah yang tadi. Oke, sekarang ganti yang melengkung ke dalam. Dipotong kembali. Nah, lihat di bagian dia turun itu langsung nyangkut. Ya, artinya apa? Artinya dia bisa potong lebih dalam padahal lebih dalam. Paham sampai sini ya logikanya ya? Oke. Nah, tadi kan kita di sini udah ngetes pakai kata semuanya tajam. Tapi begitu pakai koran digulung ternyata nggak terlalu tajam. Apa itu tandanya? Tandanya itu tadi yang saya bilang. Belum tentu semua golok yang enak di kertas itu bisa buat sembelih. Kenapa? Karena ada berbagai macam faktor yang menentukan golok itu bisa bersembelih apa enggak. Yang pertama adalah tipis sama tebalnya, kemudian asahannya, kemudian bentuknya. Nah, kita mau kasih perkenalan soal alat asah. Ya. Gimana caranya supaya golok atau pisau itu tajam? Pertama yang harus kita lakukan adalah gimana? Jadi asah ya. Enggak, bukan, salah. Kalau kita pengen punya golok yang tajam, yang pertama kita harus lakukan adalah kita cari dulu goloknya. Jangan kita ngasah-ngasah ya, nggak ada goloknya ya, nggak bisa ya. Mau itu, maksudnya mau itu beli kayak, mau itu minjem kayak, mau itu kita ngambil gitu di tengah jalan ya nggak apa-apa. Cuman yang penting ya kalau ngambil tengah jalan jangan maksudnya. Yang penting goloknya pertama harus ada. Nah, tujuannya saya tadi menjelaskan tentang bentuk adalah tentang mengasah. Selain bergolok belum mengasah. Alat yang digunakan untuk mengasah yang paling dasar adalah batu asahan. Gitu. Nah, di sini semuanya punya batu asahan ya. Dan pernah lihat semuanya ya. Di sini ada yang nggak pernah lihat batu asahan nggak? Kalau nggak pernah lihat batu asahan mungkin nggak pernah lihat pisau berarti itu. Kalau yang pakai besi Pak, yang itu yang Oh, penting. Koneksi nanti ada yang akan kita jelaskan. Oke. Batu asahan. Kebetulan batu asahan ini buatan Jepang ya. Tapi batu asahan pada dasarnya sama. Mau buatan Jepang, mau buatan Indonesia, mau buatan mana itu semuanya sama. Ya tujuannya untuk mengasah sama tujuannya untuk menggaruk. Dan berbagai macam bentuknya jenisnya. Bedanya apa sih batu asah buatan Jepang sama batu buatan Indonesia? Bahannya. Udah itu aja. Nomor satu gampang bahannya. Yang batu buatan Indonesia bahannya batu alam, yang buatan Jepang bahannya keramik. Ya, bedanya apa? Lebih cepat ngasah. Kita nggak bilang lebih tajam, lebih cepat udah itu aja. Kok kita mesti beli sih? Harganya mahal misalnya. Kenapa kita mesti beli? Ya karena kita ngasahin golok orang banyak, jadi kita mesti yang cepat. Ya kalau misalnya kita ngasahin golok sendiri aja, nggak perlu cepat-cepat, nggak apa-apa santai aja. Tapi kalau misalkan karena kita kebetulan karena kita punya, karena kita harus mengasah golok-golok orang lain. Jadi kita memang punya kebutuhan, ya. Apakah kalau mau tajam harus punya batu asah seperti ini? Enggak. Tapi kalau saat kita sudah ada kebutuhannya, ya punya ya monggo silakan. Mengasah gerakannya paling gampang adalah dengan kita dorong. Contohnya Pak. Ini mau bantu apa aja sama ya gerakan. Gerakan dasar mengasah adalah kita tahu dulu mana pangkal, mana ujung. Kita sepakati dulu. Pangkal itu adalah yang dekat gagal. Ujung itu yang dekat ininya ujung tusuk. Ini nanti yang ini namanya pangkal, ini namanya ujung. Ya. Kita tahu mana pangkal mana ujung, kita tentukan kita mau mulai ngasah dari mana. Kalau kita dari pojok ngasah, kita bisa mulai dari ujung. Nah, ingat tadi penjelasan awal adalah tentang mata sama tunggul, ya. Kalau di pojok ngasah, kita mulai dari ujung, matanya menghadap ke arah kita, yang mengarah ke pengasahnya. Dan gerakannya adalah kita dorong, ya. Dorongnya itu seberapa sih sudutnya? Ya. Pada saat kita mengasah, kita saat naruh naruh pisau itu di batu, ada yang disebut dengan sudut. Ya.
Itulah penjelasan saya kenapa tadi saya bisa menjelaskan pakai korek, ya korek ditaruh sini, itu namanya menjelaskan sudut. Kita mesti tahu kita sudutnya berapa, seberapa curam, seberapa landai. Pada saat masak kita harus naikin sedikit pisaunya sampai matanya ini menyentuh batu asahan. Jangan sampai kita masak yang kita asah badan. Kalau kita asah badannya aja kita nggak bakalan tajam-tajam pisaunya mau sampai sebulan kayak gitu, sampai kurbannya udah hari tasnya habis kita nggak kelar. Dia harus kita asah matanya. Nah, cara masak tadi gerakannya kosong seperti ini. Ini pada saat kondisi mata menghadap ke kita, ya. Oke, dibaliknya. Nah, padahal mata keluar sama gerakannya, kita dorong juga dari ujung ke pangkal, ujung ke pangkal, ujung ke pangkal. Itu aja terus. Sampai kapan? Sampai tajam. Nah, indikasi tajam itu apa sih? Pada saat kita mengasah, ya, nah di sini ada yang tahu nggak? Kiri dan kanan yang bolong itu gimana? Kita pegang pisau atau golok, sebelah kiri mana, sebelah kanan mana? Ada yang tahu? Nah, ya betul. Kita ikuti kita. Jadi mata tajam itu madep ke luar. Kita lihat kanannya itu yang ada di kanan kita, kiri itu ada di kanan di kiri kita. Ya. Jadi kita yang kita lihat adalah punggung pisau atau punggung golok. Jangan kita begini. Oh kanannya sebelah sini salah. Kita lihat begini ya. Kanannya ada di sebelah kanan kita, kiri sebelah kiri kita. Pada saat kita mengasah di kanan, ya coba dorong. Nah ini kan golok dikerus, ya. Kita ngasah di sebelah kanan. Nanti di sebelah kirinya, di bagian matanya tuh akan muncul bur. Bur itu apa sih? Bur itu kalau bahasa kampungnya tai besi lah. Tai besi itu apa sih? Jadi matanya itu kayak kasar karena ada hasil gerusan dari bagian. Kalau bingung gimana rasanya, ada yang pernah gerinda atau potong besi, bekas potongan besinya itu akan berasa kasar kan? Itulah yang disebut dengan bur. Jadi cara mengatasinya adalah sebelah kanan kita asah tadi, misalnya kanan diasah. Nah kita ambil, berarti kita lihat di sebelah kirinya, bukan di sebelah kanan yang bekas kita asah. Karena bekas kanan yang kita asah tadi pasti halus, tapi sebelah kirinya ada kasar matanya ya. Cara mengatasinya kalau sudah dipegang dari punggung ke mata, jangan kebalik. Ya, jari kita jalanin dari arah punggung ke arah mata, pasti berasa kasar. Ya. Oke, begitupun sebaliknya. Pada saat kita masang di sebelah kiri, oke, yang kita raba adalah sebelah kanan. Ya, gitu. Jadi kita raba arah sebaliknya. Oke, di sini ada yang belum pernah masang, ada yang tahu pedoman itu? Belum ya. Nah, kemudian gimana kalau tidak ada yang kasar? Kalau nggak ada yang kasar, berarti ngasahnya kurang lama atau batunya kehalusan. Solusinya kita asah lagi atau kita ganti batu yang lebih kasar. Sebelum kita ngomong soal itu, kita harus tahu dulu bahwasanya batu itu jenisnya macam-macam. Kalau di luar negeri dinilai dengan menggunakan grade. Grade itu terkait dengan besarnya partikel di dalam batu. Makin rendah grade-nya, partikelnya makin besar, batunya makin kasar. Sama kayak amplas ya. Nomornya batu itu banyak nomornya juga, dan nomor itu yang menentukan kita akan sekasar apa misalnya. Oke? Nah, sampai sini soal tentang cara gampangnya memasak, ada yang bertanya dulu Pak, yang masih bingung kan? Siapa Pak? Pisau atau golok itu kan ada bagian mata. Ya, yang saya ingin tahu apakah dari ujung sampai ke pangkal itu kualitas matanya itu sama ketajamannya. Kemudian bagaimana kalau kita menyembelih, sebenarnya berapa persen sih apakah harus 100% matanya tajam atau hanya setengah saja? Kan kalau kita kan dorong ujung mata itu mau pangkalnya ikuti. Kalau bagi saya ya nggak tahu kalau yang sudah ahli membeli bagaimana. Kemudian tadi terkait dengan asal, apakah tadi itu bolak-balik apa saat apa diangkat dorong apa itu dikosong istilahnya kalau biasa orang meji. Makasih Pak. Pertama.
singkat aja sebelum azan. Ngasah itu pertama kali harus ada tekanan, yang kedua bolak-balik nggak masalah, yang penting sudutnya benar. Ya. Kemudian yang kedua soal ketajaman itu harus full apa enggak? Amannya sih full dari pangkal ujung tajam. Tapi seberapa persen yang kita pakai itu tergantung dari seberapa rajin golok kita. Makin golok kita mundur, makin kita harus menggunakan sepanjang bilah. Ya, ibaratnya anggap tadi yang potong kertas tadi, potong koran, makin tumpul goloknya ya harus berjalannya harus makin panjang. Tapi semakin tajam, dia tuh makin gampang masuknya. Gitu. Jadi itu semua terkait dengan seberapa tajam golok kita. Dan mengasah itu mesti bolak-balik apa enggak masalah. Terus yang kedua, yang ketiga terkait dengan seberapa banyak, mungkin selain panjang, berapa dalam kita harus ngasah golok ini ya. Umumnya hanya sepertiga dari lebar. Jadi paham ya, seperti ya. Oke, kita bisa break azan dulu, sudah azan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti lanjut lagi.